wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Para bunda semoga dirahmati Allah. Kalau berbicara soal hati, pasti kaitannya dengan perasaan ya bun. Dan perasaan ini terkoneksi pada pikiran. Kalau kita mencintai suami dengan hati kita, kalau suami ini melakukan kesalahan, otomatis hati dan pikiran kita ini bisa langsung kecewa. Kita merasakan sakit hati, gelisah, dan bahkan trauma. Lalu bagaimana cara mencintai suami yang benar, Mbak? Iya, klien-klien yang saya bimbing sering saya ingatkan, Bun. Cintailah suami dengan jiwa, karena jiwa terdalam kita itu suci. Nah, caranya bagaimana? Oke, cintailah suami dengan lillahi ta'ala. Nawa itu mencintai karena Allah Ta'ala, tanpa pamrih dan tidak berharap balasan apapun dari suami. Berbuat baiklah pada suami demi Allah, Bun. Demi kedamaian hati bunda sendiri, agar bunda selalu melihat dan merasakan apa-apa yang suci. Agar bunda dapat menyelamatkan diri bunda dari rasa benci dan dendam. Karena sifat benci dan dendam ini justru akan merusak diri bunda sendiri. Nah, kalau nawa itu kita sudah pas, maka kita melayani suami ini juga akan pas, Bun. Pelayanan yang kita berikan ke suami, insya Allah akan kena di hati suami. Karena kita melayani suami ini lillahi ta'ala, dengan segenap jiwa. Ketika kita ikhlas melayani suami, ruh kita dan suami ini akan Allah pertemukan dalam satu jiwa. Nah, makanya suami istri ini disebut dengan belahan jiwa, bukan belahan hati atau belahan pikiran. Karena hati dan pikiran ini bisa terbolak-balik dan bisa lupa. Nah, masak untuk suami dengan ikhlas, maka makanan yang kita masak mau dimakan ya alhamdulillah, mau gak dimakan pun kita gak akan sakit hati dan gak akan mikir panjang atau overthinking. Pasti hati dan pikiran kita itu akan tenang dan enteng. Nah, kalau suami pun belum pulang, kita juga gak akan was-was pun kalau kita menggantungkan semuanya pada Allah lillahi ta'ala dan mencintai suami dengan segenap jiwa kita. Chat yang kita kirimkan akan lebih tenang dan enak dibaca suami. Nah, ini artinya ruh dan jiwa bunda sudah menyatu dengan suami. Kalau bunda dan suami sama-sama merasakan kedamaian. Nah, untuk menyatukan ini memang perlu ikhtiar batin, Bun. Misalnya, dengan bermunajat kepada Allah, dengan bertilawah, dan rutin bertawasul dengan bimbingan menggunakan tasbih Karomah Al-Madinah dari saya. Lakukan saja tawasul dengan tasbih dan wirid yang saya ijazahkan ya Bun. Lakukan saran-saran yang saya berikan untuk bunda pada suami. Lakukanlah karena Allah Ta'ala dan jangan berharap apapun. Berharap kebahagiaan juga pada Allah, bukan pada suami. Jadi hati akan damai, hati bunda akan tenang dan nyaman. Kalau niat kita pas, ikhtiar kita pas, itu biasanya hasilnya akan di luar dugaan kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bun, dalam surat Al-Baqarah ayat 152, yang artinya, ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu. Ya, ketika kita selalu ingat pada Allah, maka Allah akan selalu ingat pada kita, termasuk melindungi kita dan menjaga kita, Bun. Oke, baik, itu tadi yang bisa saya sampaikan pada bunda ya. Saran saya, tetap optimis ya Bun, dan tetap semangat berjuang. Dan yakinlah Allah Maha Besar akan mengabulkan hajat bagi hambanya yang gigih dalam berikhtiar. Oke, baik, saya Mbak Novi, saya pamit undur diri. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.